Saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Karena Engkau terus memelihara kehidupan kami, selalu menyertai kehidupan kami, dan terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membantu kami, menolong kami, sehingga kami dapat mendengar firman ini dengan baik dan melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kata-kata dan perbuatan itu cerminan dari hati. Jadi apa yang ada di dalam hatinya itu biasanya akan terlihat dari kata-katanya atau perbuatannya. Atau bisa juga dikatakan bahwa seseorang yang memiliki perbuatan yang tidak baik, itu biasanya hatinya baik. Walaupun ada juga orang yang kelihatannya kata-katanya manis, baik, sopan, tetapi hatinya yang jahat. Maka biasanya kata-kata yang keluar dengan manis, sopan, dan sebagainya itu di balik itu biasanya ada hal yang jahat. Atau dikatakan orang sebagai hal yang munafik gitu. Nah, pada hari ini kita akan membaca dari Matius 12 ayat 33 sampai 37. Bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan kritikannya terhadap orang-orang Farisi dan orang Saduki yang dianggap sebagai orang yang munafik karena apa yang ditampilkan itu tidak mencerminkan hatinya. Kita baca bersama-sama Matius 12 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar menohok bagi orang-orang Farisi dan Saduki yang pada saat itu memang mencerminkan hati mereka yang buruk. Mereka orang-orang yang saleh, taat beragama menurut orang-orang yang ada karena penampilan mereka yang begitu baik, di hadapan orang mereka taat beribadah. Tetapi hati mereka busuk, dan inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Artinya dia tidak akan bisa mengeluarkan hal-hal yang baik kalau hatinya saja jahat. Sedangkan kamu sendiri jahat, begitu katanya. Maka dia apa yang keluar dari mulutnya itu sebenarnya mencerminkan dari apa yang ada di hatinya. Nah, ini pun bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang melayani, mengasihi tanpa pamrih, maka kata-katanya juga akan penuh dengan hikmat. Dia akan berkata-kata dengan sopan, membangun seperti yang Tuhan sendiri ajarkan. Dan sikapnya juga akan mencerminkan hatinya. Biasanya dia akan dengan ketulusan membantu orang lain. Dengan ketulusan mendorong orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Melakukan kebaikan, mengasihi orang lain. Dan hidupnya benar-benar mencerminkan hatinya dan hatinya yang bersandar kepada Tuhan. Kalau hatinya diisi oleh firman Tuhan, maka itulah yang terpancar. Sehingga kalau seseorang yang selalu dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan dalam firman Tuhan, itulah yang akan keluar dari mulutnya dan dari sikap hidupnya. Dan hal inilah yang tidak bisa dilihat dari orang-orang yang jahat hatinya.
Kalau hatinya itu isinya hanya kebencian, kepentingan diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, sehingga apa yang keluar itu juga akan hal-hal yang jahat. Sehingga kalau dia berkata-kata dengan yang baik, berkata-kata dengan saleh, atau berkata-kata yang begitu kelihatan mulia, tapi kalau hatinya jelek, maka itu juga tetap akan terpancar. Wah, orang ini tidak baik. Dan kita bisa melihat dari hal-hal itu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Apakah kata-kata kita itu membangun atau justru menjatuhkan orang? Apakah kata-kata kita itu mencerminkan firman Allah untuk mendorong orang lebih dekat dengan Tuhan, atau justru membuat orang itu menjauh dari Tuhan? Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Inilah hal yang ditandaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya mencerminkan isi hati kita. Kalau hati kita memang untuk Kristus, maka kasih itu akan terpancar. Tapi kalau hati kita itu untuk dunia, untuk iblis, untuk keinginan diri sendiri, maka apa yang kita ucapkan itu pun juga akan menimbulkan hal yang negatif, kejahatan dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita terus merenungkan diri, refleksi diri, agar apa yang keluar dari kehidupan kita itu benar-benar pancaran kasih Allah. Hati kita mencerminkan hati Kristus. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, agar kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Karena kami harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan kami di hadapan-Mu. Terima kasih, ajar kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan terus hidup di dalam kekudusan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada saat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.